Shalom jemaat yang dikasih dan mengasihi Tuhan. Bersyukur hari ini Tuhan memberi kita kesempatan kembali untuk kita boleh bertemu dan bersaat teduh bersama. Mari sebelum kita bersaat teduh kita akan berdoa lebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami. Kami boleh diizinkan Tuhan menghirup udara yang segar dan kami bisa bernafas dan menikmati hari ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih sepanjang malam Engkau boleh menjaga melindungi istirahat kami. Dan sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menuntun kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita hari ini terambil ya dari kitab Yakobus. Kita akan membuka kitab Yakobus pasalnya yang pertama. Kita akan membaca ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua-belas suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Yakobus. Sebagaimana yang kita tahu, ya, kitab Yakobus ini ditulis oleh Yakobus, ya, diberikan kepada kedua-belas suku yang ada di perantauan. Nah, biasa kalau orang merantau ya saudara ya, ini tentunya sesuatu yang memberikan kekuatan, pengharapan. Apalagi di dalam kehidupan tentunya tidak sedikit yang namanya pergumulan dihadapi. Oleh sebab itu di dalam catatan firman Tuhan yang hari ini kita baca, firman Tuhan mengingatkan kita di dalam perantauan tentunya kita akan menghadapi berbagai ya pergumulan ya. Ada macam-macam persoalan. Nah, saudara, bagaimana kita sebagai orang yang beriman itu menghadapi persoalan di dalam kehidupan ini? Yakobus di dalam suratnya mengatakan, anggaplah itu sebagai sesuatu ya, suatu kebahagiaan. Nah, saudara, mungkin kita bertanya-tanya ya, kok hal ini dianggap sebagai suatu kebahagiaan? Apa yang bahagia, saudara, ketika kita mengalami cobaan atau pergumulan? Mungkin kita juga berpikir, mengalami masalah, kok kita dibilang beruntung? Mengalami pergumulan, kok kita dibilang ini kita anggap sebagai sesuatu yang bahagia, ya, sebagai suatu sukacita. Nah, ini saudara yang menarik ketika kita hidup beriman di dalam Tuhan. Kita sadar bersama ya, bahwa ketika kita menjalani hidup ini, kita tidak terlepas dari yang namanya pergumulan di dalam hidup. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan,
Kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita mengalami pencobaan atau ujian atau pergumulan, anggaplah itu sebagai sesuatu sukacita. Nah, kenapa saudara hal ini kita anggap sebagai sukacita ketika kita menghadapinya? Karena begini saudara, sebagaimana yang kita tahu, kalau kita tetap percaya kepada Tuhan pada saat kita mengalami ujian atau pencobaan atau pergumulan, kita nanti akan memiliki kekuatan. Kita nanti akan memiliki ketabahan. Nah, saudara, kekuatan ketabahan ini tentunya memberikan kita kekuatan di dalam menjalani hari-hari kita ketika kita menghadapi pergumulan lepas pergumulan. Dan ini juga menjadi suatu kesempatan saudara untuk kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, tentunya saudara, permasalahan dalam hidup itu membuat kita bertumbuh, bukan? Misalnya perselisihan dengan pasangan membawa kita semakin mengenal, oh pasangan saya ternyata dia suka begini. Tetapi ada juga yang dia tidak suka. Akhirnya ada pertumbuhan relasi, saudara. Mungkin relasi kita dengan anak atau kita dengan orang tua, itu juga kita sedang dilatih untuk menghadapi apa? Pertumbuhan, pengenalan lagi. Ya, seperti kemarin saudara, tak kenal maka tak sayang. Demikian juga dengan pasangan, dengan anak, ataupun kita dengan orang tua, atau dengan keluarga, ataupun dengan sahabat. Dengan adanya perselisihan mungkin, atau pergumulan mungkin, akhirnya membuat kita, oh dia begini, oh dia begitu. Ini kita bertumbuh saudara, pengenalan kita akan orang lain. Dan tentunya ini menjadi satu pembelajaran baru buat kita. Ya. Iman kita menjadi kuat dan juga kita memiliki ketabahan. Di masa-masa seperti saat ini, saudara, tentunya bukan hal yang mudah. Tetapi ketika kita mau percaya kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kita akan mengalami kekuatan di dalam pengharapan. Di sanalah ketabahan terjadi di dalam hidup kita. Saudara, hari lepas hari kita menjadi tabah. Menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi anak, termasuk di dalam hal kita menghadapi pekerjaan. Belum lagi di dalam tantangan menghadapi iman. Nah, orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan, akan melihat pergumulan, tantangan di dalam hidup, itu tidak hanya satu sisi, tetapi dua sisi. Maksudnya apa? Setiap pergumulan, setiap permasalahan, Tuhan pasti memberikan berkat juga. Jadi Tuhan tidak pernah melepaskan kita, saudara, ya, ujian atau masalah dalam hidup itu saja. Tetapi juga Tuhan menyediakan berkat. Salah satunya kita diberikan ketabahan, kita diberikan kekuatan, seperti kalau kita olahraga ya, kita mendapatkan kekuatan tenaga kita atau kita menjadi lebih kuat. Nah, saudara, tentunya di dalam menghadapi itu tidak mudah. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita tetap berpengharapan kepada Allah. Ketika kita kurang hikmat, kurang istilahnya apa ya? Ya hikmat ya. Itu kita bisa meminta kepada Tuhan, ya. Kita mungkin kekurangan kebijaksanaan ya di dalam menghadapi sesuatu. Aduh, bagaimana ya menghadapi pekerjaan, bagaimana menghadapi keluarga, bagaimana menghadapi sakit penyakit, bagaimana kita menghadapi situasi kondisi hari ini. Tuhan katakan, mintalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan itu dengan limpahnya kepada setiap orang yang memohon kepadanya. Di sini ada unsur apa, saudara? Relasi kita dengan Tuhan. Nah, saudara, ketika kita menghadapi situasi kondisi seperti ini, Tuhan tidak diam meninggalkan kita. Ya, seperti firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Marilah datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita kurang hikmat, kita kurang kebijaksanaan, kita membutuhkan sesuatu, pimpinan Tuhan, datang kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong setiap kita. Satu hal yang Tuhan ingatkan di dalam bagian ini. Ketika engkau meminta, jangan engkau mendua hati. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jangan engkau ragu. Dan mulai mempertimbangkan, Tuhan bisa enggak ya? Kalau Tuhan enggak bisa, bagaimana? Tidak. Ketika engkau memohon kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Dan Tuhan tahu. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam hidup kita.
Mari saudara, kita datang kepada Tuhan dengan percaya kepadanya, tanpa ragu, tanpa mendua hati, tapi datanglah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan memberi yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menolong dan memampukan kita, jadi kita boleh tetap berpengharapan di dalam kita. Apa yang menjadi studi pribadi kita hari ini? Yang pertama, adakah kebutuhan, kebijaksanaan, hikmat yang kita butuhkan untuk menghadapi situasi kondisi hari ini? Baik dalam menghadapi pekerjaan, ide-ide apa yang harus saya lakukan supaya usaha pekerjaan saya bisa bertahan, untuk bisa berjalan. Minta hikmat dan pimpinan dari Tuhan. Apa yang hari ini menjadi kendala untuk kita bertumbuh di dalam Dia? Minta pimpinan Tuhan dan taat kepadanya. Dan kita tetap berdoa, membaca firman-Nya. Dan saya percaya Allah Roh Kudus akan menuntun dan memampukan kita mengerjakannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur karena Engkau boleh memberkati kami ketika kami di dalam menghadapi pergumulan hari ini. Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap bersuka cita, kami tetap bergembira, untuk kami tetap berpengharapan di dalam Engkau. Karena kami tahu Tuhan, bahwa ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kami, Engkau tahu kemampuan setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau izinkan. Kami percaya Tuhan, tidak ada sesuatu yang melebihi kekuatan kemampuan kami ketika Engkau mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kami. Dan kami mau menyerahkan setiap kami, berikan kami kekuatan, berikan kami bahu yang kuat untuk bisa mengangkat setiap beban, ujian yang Tuhan izinkan untuk kami alami. Tuhan tolong kami, mampukan kami. Jika ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan, sakit, penyakit, usaha pekerjaannya, ya Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan tolong mereka supaya mereka membuka hati, dan setiap kami membuka hati, ya Tuhan, untuk diarahkan dan dipimpin oleh Engkau, dan kami mau taat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu, biarlah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai, memberkati kami hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.